Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Sahabat, kisah menarik mengenai Syekh Barsisa telah dimodifikasi dalam puluhan dan ratusan versi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Baik cendekiawan maupun sejarawan muslim memanggilnya dengan sebutan Kiai Barseso. Namun hal ini dapat menjadi cermin kepada kita sendiri agar tidak meniru dan mencontoh perilaku yang menjadi tabiat yang dilakukan dalam kesehariannya. Nah sahabat, seperti apakah tabiatnya? Kiai Zuhud yang pada awalnya dikenal dengan sebutan Barsisa Al-Abid karena ia memang seorang ulama yang terkenal di masa kekuasaan Bani Umayyah. Jangankan orang-orang awam yang melihatnya secara wadak dan kasat mata, bahkan tidak sedikit malaikat yang terkecoh oleh kegigihan dan ketekunan Kiai Barsisa sebagai ahli ibadah. Ia dikenal juga sebagai pengajar dan guru spiritual yang ulung, tidak kurang daripada 60.000 murid, dan bahkan sebagian memiliki karamah dalam kesaktian. Ada yang dapat terbang di atas awan, menyembuhkan berbagai penyakit, juga dapat berjalan di atas air. Akan tetapi, di balik kesaktian dan kemuliaan seorang Barsisa yang dikagumi oleh para malaikat, Allah Subhanahu wa taala justru menegur mereka. Apa yang membuat kalian terpesona melihat si Barsisa itu? Dalam pandanganku, kedudukan ia tak beda jauh dengan sosok syaitan yang terkutuk. Seketika para malaikat tersentak dan terbengong-bengong sambil menerka-nerka gerangan apakah yang membuat Kiai Barsisa terperosok ke dalam kesesatan yang nyata, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala telah mengutuknya. Bukankah ia memiliki banyak murid serta karamah yang amat terkenal kesaktiannya? Sehingga pada suatu hari ada seorang laki-laki yang khusyuk melakukan sholat di belakang Kiai Barsisa. Ia mengenakan jubah dan sorban yang mewah, tampak begitu khidmat melebihi kekhusyukan Kiai Barsisa. Dengan rendah hati laki-laki itu memohon kepada Kiai Barsisa agar sudi kiranya mengajarkan cara-cara beribadah, serta minta didoakan agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Kalau Anda seorang yang beriman, maka Anda sudah mendapat jaminan masuk surga, ujar Kiai Barsisa dengan penuh percaya diri. Bagaimana Anda bisa menjamin itu? Pancing lelaki tersebut. Karena Anda dan semua orang beriman sudah termasuk ke dalam golongan mereka yang telah didoakan dalam sholat-sholat saya. Lelaki berpakaian mewah itu mengajak Kiai Barsisa agar mengunjungi pesantrennya, serta melaksanakan sholat bersama-sama dengannya. Melihat ketekunannya dalam beribadah, ditambah dengan kemegahan pesantrennya, Kiai Barsisa diajak untuk bersenang-senang dengan mencoba meminum anggur dan khamar pada saat itu. Lelaki soleh itu beralasan bahwa ada kalanya seorang hamba perlu beristirahat, perlu rehat daripada kekhusyukan dalam beribadah, serta menikmati makanan dan minuman lezat sepuasnya, sebagai anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Kiai Barsisa terpesona kepada lelaki yang baru dikenalnya tersebut. Namun, kemudian ahli ibadah itu pamit dan hendak keluar kota, hingga menimbulkan kekecewaan kepada diri Barsisa yang sedang asik bersahabat dan bersenda gurau kepadanya. Sebelum mereka berpisah, Kiai Barsisa meminta amalan yang dapat membuatnya bisa meraih kesuksesan duniawi seperti dirinya. Sampai kemudian lelaki asing itu memberikan amalan agar ia mampu menyembuhkan orang kesurupan atau orang yang terserang penyakit jiwa. Maka dalam tempo singkat kedudukan Kiai Barsisa semakin masyhur dan ia dikenal banyak daripada kalangan selaku tokoh agama yang menguasai banyak keahlian, sekaligus kesaktian mandraguna yang dipuja-puji oleh puluhan ribu pengikutnya. Hingga tibalah pada suatu hari, seorang gadis cantik, anak seorang raja di zaman Bani Umayyah, jatuh sakit dan mengalami kesurupan. Atas perintah keluarganya, diutuslah beberapa orang untuk mengantarkan gadis tersebut ke pesantren Kiai Barsisa. Setelah para pengantar mengutarakan maksud dan tujuannya, si gadis ditinggalkan di pesantren yang letaknya di pedalaman itu. Agar mendapatkan pengobatan yang semestinya, para utusan undur diri dan pamit hendak kembali ke istana, seraya mempercayakan gadis cantik itu dalam bimbingan dan perawatan Kiai Barsisa. Tokoh agama itu merasa senang dengan kehadiran sang gadis, terlebih setelah sang raja memberikan balas jasa dengan memberikan bantuan menggiurkan bagi perluasan pesantrennya. Maka dirawatlah gadis cantik itu dalam ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat rehabilitasi dan pengobatan. Keesokan harinya, melalui kecerdasan siasat dan rekayasa iblis atau ilmu hilah, ia membisikkan sesuatu dalam kalbu Kiai Barsisa.
"Wahai Barsisa, pandanglah kemolekan tubuh gadis itu. Di kamar ini tidak ada orang lain selain Anda dan gadis itu. Apa salahnya jika Anda bersenang-senang dengan gadis yang tak berdaya itu, sementara ia dalam keadaan gila dan tidak sadarkan diri? Kalaupun ia sembuh nanti, tak mungkin bicara macam-macam, karena selama ini ia telah kehilangan ingatan. Ayolah Barsisa, saat ini tak ada siapapun kecuali Anda dan gadis cantik itu. Mau kapan lagi Anda dapat menikmati momen ini?" Tergoda oleh suara hatinya sendiri, Kiai Barsisa kemudian menggauli dan menyetubuhi gadis malang itu. Setelah ia melampiaskan nafsu birahinya, seketika ia dirundung gelisah dan takut setengah mati, lantaran wanita itu kemudian mengelus-elus perutnya yang membuncit dan nampaknya ia telah hamil. Hari demi hari, minggu demi minggu, Kiai Barsisa dihantui oleh berbagai kecamuk pikiran bahwa gadis itu pasti akan bicara dan membeberkan perlakuan dirinya. Terus-menerus ia dihantui oleh perasaan bahwa cepat atau lambat perbuatan kejinya itu bakal terbongkar. Para utusan raja pasti tidak menerima apa-apa yang menjadi alasan sang kiai. Terlebih, reputasinya sebagai ahli ibadah yang memiliki ribuan murid, yang juga memiliki banyak kesaktian. Berhari-hari Kiai Barsisa diselimuti oleh kecamuk pikiran. Jangan-jangan gadis itu akan menceritakan pelakuannya. Ia takut nama baiknya tercemar, dan kelak semua orang akan menghempaskan kemuliaannya dan kemahsyurannya. Sang iblis pun terus membisiki ahli ibadah itu, "Tenang saja Barsisa, agar kemuliaanmu tak terganggu dan reputasimu tetap hebat, hilangkan saja perempuan itu. Bunuh dan kuburkan ia di tempat yang jauh dari pesantren ini." "Tapi bagaimana jika utusan raja datang dan mencari-cari perempuan itu?" tanyanya heran. "Sampaikan saja bahwa ia sudah sembuh dan beberapa waktu lalu ia pamit dan meninggalkan pesantren ini. Beres kan masalahnya?" Sahabat, tak lama kemudian dibunuhlah perempuan gila itu, lalu dikebumikan di tempat tersembunyi yang jauh dari lingkungan pesantren. Meski kemudian Kiai Barsisa tak menyadari adanya sepotong kain daripada baju yang dikenakannya tampak menyembul daripada permukaan tanah. Beberapa hari berikutnya, ketika sepotong kain itu terlacak oleh utusan raja, maka kuburan itu pun terkuak. Sampai kemudian terbuktilah bahwa Kiai Barsisa adalah pelaku tunggal yang menyebabkan kematian perempuan naas itu. Kini ia tak mungkin mengelak daripada segala bukti yang telah dihimpun oleh para utusan raja. Kiai Barsisa akhirnya ditangkap dan dihukum salib. Di akhir hayatnya, sang iblis yang menyerupai lelaki yang pernah dikenalnya itu tiba-tiba muncul lagi di hadapan Kiai Barsisa. Kini ia menawarkan keselamatan baginya jika saja Barsisa mau meminta pertolongan serta memohon doa kepadanya. "Bagaimana saya akan menadahkan tangan dan bersujud di hadapanmu, sementara tangan dan tubuhku dalam keadaan tersalib seperti ini?" Dalam keadaan lemah tak berdaya, Barsisa mau menuruti kehendak iblis temannya itu dengan memberikan isyarat doa kepadanya. Akhirnya ia pun wafat dalam keadaan percaya dan bujuk rayu iblis dan ingkar pada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak mungkin diserupakan dengan bentuk apapun itu, terutama sang iblis syaitan laknatullah. Nauzubillah min zalik. Semoga daripada kisah Syekh Barsisa, tokoh agama yang tersesat ini, dapat memberikan kita pembelajaran ke depannya dan dapat memberikan hikmah. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.